أيها الإنسان إنه القرآن وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدا أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebaik-baiknya bekal yang bisa disiapkan seorang muslim untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa di dalam menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya, keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung. Dan keduanya sangatlah penting bagi kehidupan seorang muslim. Dengan kedua hal tersebut, seorang muslim bisa meraih banyak sekali kebaikan dan keutamaan. Dalam proses menuntut ilmu dan mempelajarinya, Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu. Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta diberikan kelebihan sesuatu kecuali ilmu syar'i. Sungguh hal ini menunjukkan bahwa ilmu harus diutamakan dari yang selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Surah Toha ayat 114. Ayat ini penuh dengan kemuliaan, menggembirakan mereka yang menuntut ilmu, memecut kembali semangat yang melemah saat sedang malas, dan membangkitkan kembali usaha serta kerja keras di dalam mempelajarinya. Karena Nabi SAW yang membawa wahyu dan menyampaikannya kepada seluruh manusia saja masih dan senantiasa diperintahkan untuk berdoa, meminta diberikan tambahan ilmu kepada Allah. Lalu bagaimana halnya dengan kita yang tentu sangat jauh sekali keutamaannya dan kedudukannya dari Nabi SAW? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa orang yang berilmu selangkah lebih dekat kepada Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung
Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang berilmu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak berilmu. Dan tentu kedudukan mereka lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Mujadalah, Allah taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bagaimana pentingnya kedudukan ilmu syar'i terhadap semua hal duniawi. Beliau SAW bersabda, "Ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa alimun au muta'allimun." Ketahuilah, dunia itu terlaknat. Ketahuilah, dunia itu terlaknat. Segala yang terkandung di dalamnya terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Syafi'i rahimahullah bahkan mengkaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Beliau rahimahullah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa menuntut ilmu lebih didahulukan dan lebih diutamakan daripada amalan-amalan sunnah yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna maqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi sab'ina ama." Sesungguhnya berdirinya salah seorang dari kalian di jalan Allah di medan jihad lebih utama daripada sholat sunnah di rumahnya selama 70 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah yang paling mulia. Karena hanya dengan ilmulah agama ini tegak dan tersebar di muka bumi ini. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dalam rangka untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Menuntut ilmu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, saat seseorang bermalas-malasan di dalam mempelajari ilmu syar'i, sebaliknya saat seseorang bermalas-malasan di dalam mempelajari ilmu syar'i, bahkan meremehkannya, maka ia harus waspada. Bisa jadi
ini pertanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Maka hendaklah ia bertaubat dan menyibukkan diri kembali di dalam belajar ilmu dan menuntut ilmu, sehingga nantinya Allah Subhanahu wa taala membukakan kembali pintu-pintu kebaikan untuk dirinya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pentingnya menuntut ilmu syar'i dan mempelajarinya bukan semata-mata karena banyaknya keutamaan yang akan diperoleh. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan thalabul ilmi, menuntut ilmu, sebagai salah satu fitrah dan bawaan semua orang saat ia dilahirkan ke dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan serta membekali setiap jiwa yang ada dengan wasilah dan berbagai sarana untuk mendulang ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu penglihatan, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat ke-78. Pendengaran, penglihatan dan hati nurani adalah sarana-sarana memperoleh dan mempelajari ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat ini semenjak kita masih di dalam kandungan. Maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan kita untuk mensyukurinya dan memanfaatkan semua kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Berusaha untuk memperdalam pengetahuan dan keilmuan agama Islam. Mempelajari apa-apa yang menjadi kewajiban kita dan memaksimalkan waktu yang ada untuk terus-menerus duduk di majelis ilmu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja semua keutamaan yang telah kita sebutkan tidak akan bisa diraih kecuali oleh mereka yang ikhlas. Oleh mereka yang ikhlas dan mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Hanya berilmu dan semangat belajar saja tidak cukup. Semuanya harus dibarengi dengan keikhlasan dan realisasi atas apa yang telah kita pelajari. Karena di akhirat nanti pun kita akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu yang telah kita pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrih. Fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempatnya untuk dihisap ke surga atau ke neraka hingga ia ditanya mengenai hidupnya. Hingga ia ditanya mengenai hidupnya untuk apa ia habiskan. Tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengannya. Tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya dan untuk apa ia belanjakan. Tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu syar'i ini tidak akan sampai kepada kita
Ketahuilah bahwasannya ilmu syar'i ini tidak akan sampai kepada kita dan tidak akan bisa kita pahami kecuali karena peran penting dan andil besar para ulama dan asatidzah dan guru-guru yang telah mengabdikan kehidupannya untuk membela ilmu syar'i. Sungguh mereka itulah sebenar-benarnya pewaris para nabi, pemikul ajarannya dan pembela kitab sucinya. Nabi SAW pernah mengatakan, Innal ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilm, faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Nabi SAW bersabda, Sungguh para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang melimpah. Bagi mereka yang menyebarkannya dan mengajarkannya dan mendakwahkan ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sangat agung. Nabi SAW bersabda, Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang berbahagia, mengajarkan ilmu merupakan bentuk keberkahan dan tanda bahwa ilmunya tersebut bermanfaat. Nabi SAW pernah mengatakan, Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladun shalih yad'ulah. Jika manusia meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita belajar bahwa salah satu investasi amal yang akan berguna di saat kita telah meninggal dunia dan pahalanya tidak akan terputus adalah mengajarkan ilmu syar'i yang sudah pernah kita pelajari. Sedangkan mereka yang sudah mempelajari sebuah ilmu lalu menyembunyikan ilmu tersebut dan tidak mau mengajarkannya, maka ancamannya sangatlah keras. Nabi SAW bersabda, Man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu yang ia ketahui, namun ia menyembunyikannya, dia akan diikat pada hari kiamat dengan belitan dari api. Di hadis Nabi SAW yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Mathalul ladzi yata'allamul ilma thumma la yuhaddithu bihi kamathalil ladzi yaknuzul kanza thumma la yunfiku minhu. Perumpamaan orang yang menuntut ilmu lalu ia tidak menyampaikannya seperti orang yang menumpuk harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Hadis riwayat Tabrani. Maka marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menuju jalan yang benar. Memberikan kita rasa semangat dan antusias di dalam mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Kita semua juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menyampaikan dan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menyampaikan kebenaran yang telah kita pelajari dan tidak menyembunyikannya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Faya ayyuhal muslimun usikum wa usi nafsi bitaqwallah
al-ali al-azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat Allahumma dfa' 'anna al-ghala Allahumma dfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkari wal baghi was-suyuf al-mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar Al-Bina TV membina iman, ilmu dan akhlak.